Ada apakah di Norway? Nah, teman-teman sekalian, salam dari dunia pesiar, tempat mangkalnya para pelaut dan calon pelaut. Salam dari Norway. Kita akan mereview perjalanan kita di Norway. Apa yang ada, bagaimana suasananya, mari kita lihat. Ini adalah suasana kita keluar dari Flam, Norway. Suasana hari ini yaitu pada malam hari sekitar jam 11 malam. Jadi jam 11 malam setelah dinner, saya membuat video dari dalam kapal ya. Ini di pinggir restoran kita taruh kamera dan kita rekam ya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat dan menyaksikan dari dekat suasana di Norway, bagaimana perjalanan kita sebagai kru kapal pesiar di Norway. Selamat mengikuti ya. Ini di kanan kiri kita penuh dengan perbukitan. Jadi kita juga tidak tahu di bawahnya itu batu karangnya seperti apa, karena itu batu karang yang sangat keras. Dan yang bisa mengemudikan kapal ini adalah hanya seorang pilot khusus ya. Pilot khusus yang masuk ke Norway ini, memasukkan kapal juga mengeluarkan kapal. Dan di perjalanan ini pun di antara kapal satu dengan yang lainnya tidak bisa berpapasan. Jadi kalau masuk berdua atau bertiga kapal, kemudian keluar bersama-sama. Jadi berurutan seperti itu ya. Tidak bisa saling berpapasan karena celahnya ini celah yang sempit di Norway ya. Kelihatan sangat indah, tetapi bagi kapal dan pilot itu sangat mengerikan. Kalau salah sedikit itu bisa nyerempet karang ya. Karang yang keras itu bisa membuat kapal bocor. Kalau kapal di sini bocor, itu tidak bisa dikatakan lagi sudah gawat itu ya. Kita bisa berhari-hari di sini untuk memperbaiki kapal karena jaraknya jauh dari perkotaan. Teman-teman sekalian, perlu diinformasikan juga bahwa pada musim semi ini ya, di mana matahari bergerak ke arah utara khatulistiwa, jadi daerah Norway dapat matahari ya, matahari selama 3 bulan, sehingga pegunungan es yang ada di Norway itu mencair dan kita bisa datang ke Norway. Tapi kalau sudah musim salju, winter time, di mana matahari menuju ke selatan, di sini itu selama 3 bulan akan membeku ya. Membeku, jadi kapal tidak bisa ke sini. Kita akan mencari daerah yang lebih panas, mungkin ke Brasil atau ke South Africa, itu kapal kita ya. Jadi di sini sekarang ini adalah musim semi selama 3 bulan dan ini tidak terlalu ke utara ya. Sekarang jam 11 malam. Kemudian jam 12 atau setengah 1 nanti matahari akan terbenam selama 3 atau 4 jam. Nanti sekitar jam 3-4 pagi matahari itu muncul lagi. Jadi dia tenggelamnya cuma 3 atau 4 jam di daerah ini. Ya, saya pernah dengan krus yang lain ke lebih utara lagi, ke utara mendekati kutub utara. Di sana matahari terbenamnya itu cuma setengah jam ya. Jadi jam 12 itu tenggelam, kemudian setengah 1 dia sudah muncul lagi. Jadi krus kita ke sana itu hanya untuk melihat matahari terbenam dan matahari terbit ya. Jadi teman-teman sekalian, berbeda sekali dengan daerah kita di Indonesia, di mana kita berada di daerah khatulistiwa, tidak pernah menyaksikan malam yang singkat
kemudian siang yang singkat juga kita tidak pernah menyaksikan, kita tetap menyaksikan bahwa 12 jam siang, 12 jam malam hari. Karena kita berada di daerah Khatulistiwa dengan cuma 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tapi kalau di sini, ini daerahnya jauh dari Khatulistiwa. Saat Khatulistiwa matahari berada di utara Khatulistiwa, dia akan mendapatkan matahari. Kemudian saat dia ke kutub selatan mataharinya, dia tidak akan mendapatkan matahari. Dia akan musim dingin di sini. Oke. Kemudian perlu juga diinformasikan bahwa Norway adalah penghasilan terbesarnya adalah dari ikan salmon. Kemudian dia juga mempunyai tambang-tambang seperti tambang minyak bumi dan gas alam ya. Yang paling besar, yang paling kita ketahui adalah Norway merupakan produksi atau tempat hidupnya ikan salmon ya. Kalau di sini ikan salmonnya itu masih fresh, istilahnya baru ditangkap, kemudian dipotong dan disajikan ya, tidak terasa amis karena itu masih fresh. Jadi untuk breakfast yang kelihatan mentah itu slice salmon itu masih kelihatan fresh, tidak ada rasa amisnya. Tapi kalau sudah sampai ke Indonesia mungkin itu perlu perjalanan sampai sebulan. Kalau dia bisa menjaga kebekuannya di kontainer mungkin masih fresh. Tapi kalau lagi panas, lagi beku, ikan salmonnya itu bisa sudah rusak istilahnya ya. Jadi kalau teman-teman di Indonesia merasakan bahwa ikan salmon itu terasa amis atau tidak fresh, itu karena sudah OTW atau ke arah yang pembusukan. Jadi hati-hati itu ya untuk memilih ikan salmon. Kalau ikan salmon berasal dari daerahnya di sini tidak ada rasa amis. Karena saya sering juga menikmati salmon yang ada di Norway, walaupun itu di atas kapal. Oke. Jadi teman-teman sekalian, itu adalah informasi dari atas kapal pesiar dari Norway. Kita terus berjalan keluar dari Norway. Seperti yang saya informasikan, yang membawa kapal ini adalah pilot khusus. Begitu kita keluar nanti dari Norway, dia akan turun kembali ke portnya di Norway untuk mengantarkan kapal-kapal yang lain keluar atau mengantarkan kapal lain yang masuk juga ke Norway. Karena ini Anda bisa saksikan di peta, ini Norway-nya itu adalah penuh dengan pulau-pulau kecil, di mana pulau-pulau kecil itu lautnya masuk ke dalam, dan seperti inilah situasinya dan cocok sekali untuk hidup atau habitat dari ikan salmon ya. Perlu juga diinformasikan bahwa pada saat ini saya sudah selesai dinner, kemudian kita sempatkan untuk membuat video untuk memberikan informasi kepada teman-teman, baik yang sudah pernah ke kapal pesiar maupun yang belum. Ini adalah informasinya. Jadi kelihatan indah dari dalam kapal, di mana kita tidak tahu apa yang ada di dalam airnya itu ya. Kita katanya kerja di laut, tetapi kita tidak pernah menyentuh air laut karena kita berada di dalam kapal setiap hari. Tetapi yang penting kita pernah pergi ke Norway ya. Kita ke Norway walaupun hanya di sekitar port, kita sudah pernah menyaksikan dan bisa memberikan informasi sesingkat-singkatnya atau sedikit informasi kepada teman-teman yang menonton video ini. Oke. Teman-teman sekalian, pergerakan kita terus keluar dari Norway. Ini sudah memasuki mendekati jam 12 malam. Jam 12 malam, tapi kelihatan masih senja di sini, matahari masih ada. Dia akan tenggelam sekitar setengah atau 1 jam ke depan. Saya tidak pernah menyaksikan itu karena apa? Karena jam 12.30 saya sudah ada di cabin dan tertidur, para pelaut tertidur karena besok pagi kita harus bekerja kembali ya. Ya, kita terus bergerak. Itu di layar masih ada kelihatan lampu, itu adalah lampu restoran
yang tertangkap kamera ya. Kita bergerak terus, teman-teman sudah mulai menghilang dari restoran, itu sudah mulai keluar. Tidak ada orang di restoran, cuma saya ini membuat video untuk teman-teman ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi salam dari Norway. Norway adalah tempat yang sangat sejuk, jadi seperti diinformasikan di awal, begitu kita ke Norway, kita tidak akan pernah menyaksikan perkotaan yang terlalu dengan gedung-gedung tinggi di sini ya. Kita ke sini adalah untuk menyaksikan alam, menyaksikan keindahan dari perbukitan ya. Kita banyak sekali menyaksikan keindahan-keindahan alam yang ada di Indonesia. Di seluruh Indonesia itu banyak keindahan. Cuma satu bedanya adalah di sini itu bersih ya. Sampah yang ada adalah sampah dari tumbuh-tumbuhan saja. Sampah dari buangan kita manusia sudah tidak ada di sini. Di sini bersih dari sampah plastik, dari sampah-sampah sisa makanan manusia sudah tidak ada. Ya, karena budaya Eropa itu kalau dia bawa sampah dia akan bawa pulang lagi untuk dia olah di rumahnya, dia separate, dia organize itu sampah, dan itu sudah merupakan suatu budaya di Eropa. Budaya ini perlu kita contoh untuk kita orang Indonesia yang memiliki keindahan alam mungkin lebih dari yang ada di Norway ya. Tinggal menjaga kebersihan ya. Kita terus menggunakan kebersihan, tetapi untuk merubahnya itu merubah suatu budaya perlu waktu ya, tidak bisa singkat. Jadi perlu kita dari generasi ke generasi supaya kita nanti mendapatkan suatu keindahan alam yang sama minimal dengan yang ada di sini ya. Oke, karena kalau kita bandingkan di Indonesia, kita bisa menyaksikan keindahan alamnya terus-menerus sepanjang tahun karena tidak ada salju, cuma ada musim hujan dan musim kemarau ya. Oke, saya ingin menginformasikan seperti itu karena teman-teman banyak juga yang membuat channel pembersihan sampah di Indonesia. Tempat pariwisatanya penuh dengan sampah. Di sini tempat pariwisata tidak ada tempat sampah, teman-teman. Tidak ada tempat sampah. Saya kemarin membawa sisa makanan itu bingung mencari tempat sampah. Tidak ada tempat sampah di sini. Karena begitu tamu-tamu atau orang-orang di sini bawa sampah, dia masukkan ke kantong bawa ke rumahnya. Ke rumah masing-masing dia bawa. Dia tidak buang di tempat sampah. Di sini tidak ada tempat sampah. Jangan nanti teman-teman mencari tempat sampah di Norway. Tidak ada tempat sampah di sini. Ya, itu informasi dari Norway. Mudah-mudahan ada manfaat dari video saya ini. Ya, walaupun teman-teman tidak pernah ke Norway, tapi ini adalah gambaran dari Norway. Walaupun saya juga kelihatan berada di sini, tapi saya tidak menyentuh Norway. Itu kelihatan indah dari dalam kapal, tapi saya yakin kalau kita keluar itu sangat dingin, kita menggigil di sana karena iya, sangat dingin. Demikian teman-teman, salam dari dunia pesiar, tempat mangkalnya para pelaut dan calon pelaut.